Gua adalah seorang pelajar yang dimana dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 10 Desember gua menjalani ujian akhir semester. Ya, gue sendiri nggak tahu kenapa bisa selama itu. Tapi berhubung gue baru selesai ujian dan otak gue masih panas banget, jadi gue mau dinginin dengan cara gue beraktivitas, kayak bikin video ini. Jadi inilah tier list Maple UAS versi gue. Kenapa gue bilang versi gue? Karena di sekolah gue itu gak semua mata pelajaran itu dipelajari, dan gue cuma ngebahas sisanya yang gue pelajari di sekolah. Jadi kalian tinggal diem, duduk, santai, dengerin apa yang bakal gue omongin di video ini. Yang pertama, PKN. Bro, serius, mau lo belajar atau enggak, gue yakin lo pada pasti bisa jawab soal-soalnya dengan mulus. Karena menanyakan hal-hal yang sudah pasti, dan pilihan jawaban di pilihan gandanya itu kayak impostor cu. Karena ada satu jawaban nih yang punya aura yang berbeda dari jawaban yang lain. Pokoknya starter pack soal PKN tuh pasti kayak gini nih. Perilaku apakah yang tidak sesuai dengan nilai sila-sila Pancasila? A. Membantu sesama kita dengan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan. B. Berteman dengan siapa saja tanpa memandang ras, etnis, ataupun warna kulit. C. Menjaga ketenangan saat orang lain melakukan ibadah. D. Membakar rumah teman karena tidak menerima kekalahan dalam game online. E. Menghargai teman yang sedang presentasi di kelas dengan cara mendengarkannya dengan baik. Gue yakin orang yang bahkan otaknya di pantat pun bisa ngejawab soal itu. Tapi lain halnya kalau tentang pasal-pasal, dimana lo harus apalin itu semua. Dan itu mencapaikan bro, for real. Tapi karena PKN soalnya kebanyakan logika, jadi gue kasih PKN ini di tier A. Yang kedua, ekonomi. Lu harus ngurusin keuangan yang ada di suatu perusahaan, dan lu harus teliti banget buat ngitungnya. Karena kalau salah dikit aja, bisa langsung hancur semuanya. Di Maple ini, lu harus bisa hafal gimana cara bikin laporan laba rugi, laporan modal, dan lain sebagainya. Yang entah kenapa, gue kurang suka sama hal yang kayak gitu, karena bikin gue pusing. Belum lagi kalau perkiraannya banyak, bisa muntah gue. Jadi, tier C. Yang ketiga, Inggris tingkat lanjut. Iya, kalian gak salah denger, Inggris tingkat lanjut. Gue bahkan sampai nanya ke guru gue, Maple apa ini? Dan apa kata dia? I don't know. Iya, dia ngomong kayak gitu. Tapi pas gue tanya sama guru lain sih, katanya ini tuh mempelajari materi yang bakal dipelajari di tingkat selanjutnya. Kayak contoh, gue kelas 11, itu berarti gue akan mempelajari materi yang akan diajarkan di kelas 12. Dan soal yang gue dapat itu ada suatu kalimat, dan kita suruh ngelengkapin satu kata yang hilang dari kalimat itu. Gue udah ngikutin semua cara orang yang katanya suruh pilih yang mana yang paling enak didengar. Dan gak enak semua, atau enak semua, gak tau dah, pusing gue pokoknya pelajaran kayak gini. C tier. Yang keempat, bahasa Indonesia. Mata pelajaran yang paling useless. Kenapa gue bilang paling useless? Bro, kita ini WNI, dan bahasa sehari-hari kita itu bahasa Indonesia. Jadi buat apa mempelajari hal yang sering kita praktekkan sehari-hari? Kecuali kalau materi suruh bikin paragraf gitu-gitu, nah itu penting. Tapi entah kenapa gue udah jawab panjang lebar nih, di kertas ulangannya udah yaping panjang banget. Nilai gue masih jelek. Jadi B tier. Yang kelima, PJOK. Maple yang dimana bukunya kepake pas cuman hujan doang. Dan selama Maple PJOK ini, gue palingan cuma main-main doang sih, main volley. Itu pun masih skill issue. Dan soal ujiannya cuma ditanyain gimana cara ngelakuin gerakan-gerakannya doang. Gampang banget. Jadi tier A. Yang keenam, matematika. Pas kelas 11 gue suka sama pelajaran ini, tapi pas kelas 12 malah jadi gak suka. Karena susah banget cok, serius. Bahkan guru gue aja nih ya, pas ujian ngebolehin kita pakai kalkulator, dan masih aja kuket RIP. Karena rumusnya banyak banget dan beranak pinang, dan sekali lagi itu bikin gue pusing. Jadi tier C. Yang ketujuh, bahasa Inggris. Ini nih Maple yang gue sukain, karena di soalnya kebanyakan soal cerita doang, dan kita disuruh jawab sesuai dengan pernyataan yang ada di ceritanya itu. Dan juga palingan tanya tentang opini pribadi, dan tinggal ngebacot aja, selesai. Jadi tier A. Yang ke-8, informatika. Mata pelajaran yang dimana kita mempelajari coding-coding untuk bisa merantas orang lain. Seenggaknya itu yang gue pikirin awalnya. Dan ternyata nggak sama sekali. Di ujian gue malah ditanyanya topologi-topologi, cara menggunakan perangkat lunak dan keras, dan penerapan teknologi di kehidupan sehari-hari. Bisa pakai logika,
Tapi juga harus pakai otak biar bisa bikin topologi yang bener gimana. Akhirnya nggak ada tuh materi-materi tentang cara ngehack orang lain. Jadi tier B. Yang ke-9, prakarya. Mata pelajaran yang dimana kita harus tahu gimana cara bikin barang, jualan barang, dan ngitung keuangan. Beda kayak ekonomi tadi, prakarya ini rumusnya lebih dikit, jadi gue suka. Juga di mata pelajaran ini kebanyakan pakai logika doang. Jadi tier B. Yang ke-10, matematika tingkat lanjut. Di kelas 11 gue selalu nguking pelajaran ini. Tapi di kelas 12 malah gue yang di cooking sekarang. Materi lingkaran, materi turunan, itu rumusnya bajibun bener. Serius. Lu juga harus muter otak buat ngerjain ini. Dan I don't like it. Jadi tier C. Yang ke-10, seni. Kalau kata guru gua, semua manusia itu punya seni. Dan gue juga punya seni, air seni. Tapi di mapel ini gue bertanya perkembangan seni di dunia, yang dimana itu secara nggak langsung mempelajari sejarah. Dan yap, gue gak suka sama sejarah. Tapi untung gak susah-susah amat, jadi B tier. Yang ke-10, sejarah. Bro, siapa yang suka sama sejarah? Dan kalau penonton gua nih ada yang suka sejarah, sini gua bilangin ke lu. Buat apa ngebahas masa lalu yang udah terjadi lama? Mending kalau yang terang. Ini yang suram dipelajari. Tapi kan kita mempelajari sejarah biar masa lalu itu tidak terjadi di masa sekarang. Sekarang gua tanya sama lu, emang sekarang ada Gen Z yang kerjanya cuma main HP doang mau ngelakuin pembantaian atau peperangan? Gak ada kan? Kalau ada, berarti orang itu otaknya ada sengklek, Cok. Yakin gua. Dan sampai sekarang pun buku sejarah gue masih bersih banget karena nggak pernah gue sentuh. Yang artinya gue gak suka banget sama sejarah. Jadi D tier. Elephant green screen effect.